Pagi itu mentari menerpakan benang-benang cahaya keemasannya di atas Baitul Haram, menyapa ramah pelataran suci. Di sana nampak beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para tokoh tabi'in sedang mengharumkan dan menyejukkan suasana dengan melantunkan tahlil dan takbir serta doa-doa yang ikhlas. Mereka membentuk halakoh-halakoh yang berpusat di sekitar Ka'bah yang agung, yang berdiri tegak dengan kemegahan dan keagungannya di tengah Baitul Haram. Mereka memanjakan matanya dengan kecantikan Ka'bah yang luar biasa dan saling menceritakan kisah tanpa lelucon yang mengundang dosa. Di dekat rukun Yamani, duduk 4 remaja gagah menawan dari keluarga bangsawan. Seolah-olah mereka adalah bagian dari permata masjid, pakaian mereka bersih dan hati mereka suci. Keempat remaja tersebut adalah Urwah bin Zubair dan saudara laki-lakinya bernama Mus'ab bin Zubair, saudara lainnya bernama Abdullah bin Zubair dan seorang sahabatnya bernama Abdul Malik bin Marwan. Pembicaraan pun berubah semakin serius, hingga salah satu dari mereka menyarankan agar masing-masing mempresentasikan cita-cita yang mereka dambakan. Jadilah imajinasinya melayang tinggi ke dunia luas dan cita-cita mulia bergejolak di hati suci. Kemudian Abdullah bin Zubair berbicara, cita-cita saya adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifahnya. Saudaranya Mus'ab mengikutinya, cita-cita saya adalah bisa menguasai 2 wilayah Irak dan tidak ada yang akan melemahkan kekuatan saya. Giliran Abdul Malik bin Marwan berkata, jika kalian berdua puas dengan ini, aku tidak akan puas sampai aku menguasai seluruh dunia dan menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sementara itu, Urwah tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang mendekat dan bertanya, dan kamu, apa ambisi masa depanmu, wahai Urwah? Dia berkata, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati semua tujuan dan urusan duniawi kalian. Saya ingin menjadi alim, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Sehingga orang dapat mempelajari kitab Allah, sunnah-sunnah Rasulullah dan hukum-hukum agama dariku. Maka saya akan selamat di akhirat dan menerima keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari berganti dengan cepat. Kini Abdullah bin Zubair dilantik sebagai khalifah menggantikan almarhum Yazid bin Muawiyah. Dia menjadi hakim di Hijaz, Mesir, Yaman, Khurasan dan Irak. Sementara itu, Mus'ab bin Zubair berhasil menguasai Irak setelah kematian Abdullah bin Zubair. Adapun Abdul Malik bin Marwan, ia menjadi khalifah setelah kematian ayahnya, dia kemudian menjadi raja dunia terbesar pada masanya. Sementara itu, demi mewujudkan cita-cita dan harapan yang didambakan di sisi Ka'bah yang agung, Urwah bin Zubair sangat gigih dalam mencari ilmu. Maka dia datang dan mengambilnya dari sisa-sisa para sahabat Rasulullah yang masih hidup. Dia pergi ke rumah para sahabat, berdoa di belakang mereka, menghadiri pertemuan mereka. Dia meriwayatkan hadits atas otoritas Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Thabit, Abu Ayyub al-Ansari, Usamah bin Zaid, Said bin Zaid, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Nu'man bin Bashir dan banyak lagi. Ia kemudian berhasil menjadi salah satu dari 7 ahli hukum Madinah yang menjadi penopang umat Islam dalam urusan agama. Banyak pemimpin solih meminta pertimbangan Urwah bin Zubair baik dalam urusan ibadah maupun negara, karena karunia yang diberikan Allah kepadanya. Salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Setelah salat zuhur, Umar bin Abdul Aziz memanggil 10 ahli hukum dari Madinah yang dipimpin oleh Urwah bin Zubair. Ketika 10 orang ulama berada di sisinya, maka beliau melapangkan majelis bagi mereka serta memuliakannya. Setelah memberikan tahmid kepada orang-orang yang berhak menerima ucapan terima kasih, beliau berkata, saya mengundang Anda semua untuk suatu amal yang banyak pahalanya, yang mana saya mengharapkan Anda semua agar sudi membantu dalam kebenaran. Saya tidak ingin memutuskan suatu masalah, kecuali setelah mendapat pendapat dari Anda semua atau seorang yang hadir di antara kalian. Bila kalian melihat seseorang mengganggu orang lain atau pejabat yang melakukan kezaliman, maka saya mohon dengan tulus agar Anda sudi melaporkannya kepada saya. Demikian beberapa kutipan dari aktivitas hidup para sahabat, para murid teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang mereka lakukan adalah praktik sejati dari cara berpikir yang dianjurkan oleh para motivator kelas dunia di zaman kita. Sering dikatakan bahwa awal kesuksesan seseorang berawal dari mimpi atau angan-angan.
Semakin sering seseorang membangun mimpi, keinginan atau cita-cita, semakin besar peluang mereka untuk sukses. Impian atau cita-cita inilah yang kemudian mengkristal menjadi keinginan yang besar dan meresap yang membangkitkan dan memotivasi seseorang untuk mewujudkannya dalam kenyataan. Apakah mimpi ini akan menjadi kenyataan atau tidak adalah soal lain. Nabi bersabda, "Barang siapa yang menginginkan kebaikan tetapi tidak melakukannya, Allah mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna di dalam dirinya." Berbeda halnya dengan kaum materialis dan hedonis, impian atau cita-cita yang dibangun oleh seorang muslim hendaknya tidak terbatas pada hal-hal kecil duniawi, tetapi juga harus berdimensi ukhrawi yang jauh lebih besar. Dan itulah yang Allah cintai, sebagaimana sabda Nabi, "Sesungguhnya Allah menyukai hal-hal yang tinggi dan membenci yang rendah." Diriwayatkan oleh Tabarani, Al-Quran juga mengecam orang-orang yang berambisi rendah dan melukiskan gambaran yang sangat buruk tentang mereka. Misalnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Sayyid Qutb menafsirkan, apakah kamu menginginkan kehinaan padahal Allah menginginkan kemuliaan untukmu?